Ini teman-teman belajar, saya selalu ini ke teman-teman ya, ke mahasiswa, kalau kita itu punya memori ya, memorinya otak kita itu tidak terbatas ya, yang sudah masuk nggak pernah bisa keluar. Itu saya udah cerita belum ya? Kalau otak kita itu masuk nggak bisa keluar, nggak bisa lupa maksudnya. Sebenarnya nggak bisa lupa ya, benarnya. Jadi kayak teman-teman nyimpen buku ya, nyimpen buku di rak buku ya, di rak buku yang besar, bukunya masuk di situ, ya kan ya. Pasti ada di rak situ ya kan, ya kan ya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa nemukan buku tadi, itu artinya nyelip, keselip di mana. Tapi ada di situ barangnya ya kan. Nggak mungkin kan bukunya tiba-tiba hilang ya, menguap sendiri deh, nggak mungkin ya. Masuk ke rak buku masuk, pasti ada di situ. Nah, kalau seperti itu artinya apa nih? Eh, Otak kita juga sama. Begitu ada yang kita dengar, kita lihat, kita ini, makanya hati-hati ya. Melihat sesuatu atau nih dijaga pandangannya, itu hikmahnya kita jaga pandangannya, jaga pendengarannya. Karena yang sudah masuk itu nggak bisa diiris ya, nggak ada diiris sama nggak bisa dihapus ya. Masuk selamanya. Yang jadi masalah kadang kalau kita masukin ke rak buku nggak bisa nemukan lagi, tapi barangnya pasti ada di situ ya. Kalau raknya kecil sih gampang diublek-ublek ya, tapi raknya besar. Raknya besar bisa aja nggak ketemu. Atau di rumah, barangnya kita bawa pulang nih, tapi nggak dapat ketemu di mana. Kehilangan kunci misalkan, kehilangan buku, kehilangan apa. Di dalam rumah, pasti ada di dalam rumah, nggak mungkin di mana-mana. Nggak bisa nemukan. Nah, otak kita juga sama. Yang kita dengerin, kita lihat, kita pelajari, itu masuk semua. Cuma karena kita pasti ada di dalam ya, nggak bisa dihapus itu. Itu udah ini ya. Itu banyak ilmu yang mempelajari itu ya. Tapi karena kita nggak arrange ya, nggak membuat tatanannya, kita nggak bisa mengaksesnya. Kita waktu kita mau nyari di mana nih adanya. Sama seperti kalau kita kehilangan barang tadi ya. Barangnya ada di rumah, barangnya ada di lemari, bukunya ada di lemari. Tapi kita nggak tahu di mana cara nyarinya bisa hilang kan ya. Nah, sama kan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kalau rak buku sih gampang, bukunya diatur berdasarkan mekanisme tertentu ya, pakai abjad atau apa segala macam. Nah, kalau di rumah ya di ini, kalau barang-barang pelajaran ditaruh di ruang belajar, kalau barang-barang masak buat ditaruh di dapur dan lain sebagainya. Itu ya misalnya, di otak kita juga sama. Kayak kita belajar harus kita masukkan kemana, kita harus memanage apa yang masuk ke dalam kepala kita. Salah satu caranya, tiap kali mau belajar, mau pelajaran ya mata kuliah, ini ingat-ingat dulu, ini mata kuliahnya apa, ini tujuannya apa, ini bab berapa, pertemuan berapa. Nanti secara nggak sadar itu akan membuat kita nih menjangkarkan ya, menjangkarkan. Oh ini kita sedang belajar ini. Nanti waktu mengingat-ingat kembali gampang. Satu kira-kira ya. Nah, kita udah hampir akhir nih ya, hampir akhir analisisnya udah hampir selesai. Dari mulai apa namanya kita belajar analisis untuk satu populasi ya, mempelajari populasi berdasarkan apa tuh ada 3 hal ya, proporsi, mean dan varians ya kan, populasi bisa dipelajari dari sampelnya ya kan, dari sampelnya. Kalau kita melihat populasinya kan nggak ini ya nggak cukup waktu atau segala macam, makanya kita ambil sampel aja yang mewakili. Kemudian kita bisa ambil dari sampel tadi karakteristik dari populasi, yaitu yang 3 tadi ya, proporsi, mean dan varians. Nah, terus berkembang ya kan sampai setelah UTS ya, setelah UTS kita bikin analisis untuk 2 populasi, membandingkan antara 2 populasi. Benar ya? Kalau sebelum UTS itu hanya 1 populasi dihipotesiskan, nah setelah UTS ada 2 populasi dihipotesiskan gimana sih? Apakah 2 populasi ini sama atau enggak? Tentunya dihitung samanya itu tetap ya proporsi, mean dan varians ya. Tetap 3 tadi yang akan dianalisis ya. Apakah 2 populasi tadi sama proporsi apa ya proporsi ya sama proporsi sama mean atau sama variansnya. Nah, terus menginjak lebih lanjut lagi analisis lebih lanjut lagi ada hubungan nggak antara 2 variabel atau 2 ini ya. Kalau tadi hanya populasi yang dibandingkan, sekarang ini karakteristiknya variabel apa namanya karakteristiknya variabel yang bisa diukur ya. Ada hubungan nggak antara 2 variabel, ya kan? Ada korelasi, ya kan? Terus kita regresi memodelkan hubungan antara 2 variabel tadi, hubungan linear ya, ingat ya linear. Caranya gimana? Masih ingat nggak? Harus plotting dulu ya. Diplot dulu, ada nggak kira-kira pola hubungan antara X dan Y ini ya, antara 2 variabel ini. Kalau udah nggak kelihatan ada polanya, nggak usah dilanjutin sebenarnya ya kan. Secara visual udah nggak ada, tapi ya mungkin kalau secara visual nggak bisa kelihatan, ya pakai
analisis. Tapi kalau udah secara visual aja nggak kelihatan, biasanya nggak ada. Nah, kita bikin model regresi. Tetapi regresi tetap hubungan ini ya linear ya. Nah, kalau hubungan non linear gimana? Ya kita ubah ya, kita transformasi. Kemarin kita sudah bahas bagiannya. Ini hanya basicnya aja teman-teman ya. Nanti kalau ini ketemu lagi di analisis lebih lanjut di mata kuliah metodologi penelitian ya teman-teman semua. Sekarang ini baru pengantar-pengantar aja. Yang penting teman-teman tahu, oh ini loh regresi yang sederhana ya, simple linear regression, terus ada multiple regression untuk yang independent variabelnya ada lebih dari satu ya, 2 atau lebih. Nah, terus kemarin terakhir kita bikin model ya, menganalisis sebenarnya yang menentukan variabel dependent ini variabel apa aja itu untuk mempertimbangkan mana yang masuk, mana yang keluar. Nah, kita pakai prosedur ya. Prosedurnya ada stepwise, ada forward itu kemarin ya. Stepwise, forward, apa lagi nih? Backward elimination sama terakhir ya yang untuk ini ya uji subset ya. Nah, itu pakai aplikasi ya. Ini mengenalkan aja. Ya, silakan nanti itu latihan otot ya kemarin ya. Banyak kan udah menyerah ya kan. Mau step by sudah nyerah duluan. Ya, karena emang itu ini ya aplikasi nanti yang melakukan ya. Kita aja cuma ini aja biar tahu prosesnya seperti apa. Oke. Nah, hari ini pelajarannya udah beda banget. Udah beda banget karena yang kita pelajari ini udah bukan regresi lagi hari ini ya. Hari ini kita belajar goodness of fit. Nah, goodness of fit. Ini udah beda lagi. Karena kalau regresi kemarin datanya continuous ya. Datanya continuous ya. Apa namanya GDP, terus apa tinggi badan, terus apa ya kemarin macam-macam ya. Itu datanya continuous. Nah, kalau sekarang ini datanya adalah data yang kategorikal, kualitatif ya. Jadi nggak diukur tapi dihitung. Apa bedanya ukur sama hitung ya? Hitung frekuensinya ya. Jadi sebenarnya di sini apa namanya kita bicara karena kategori ya. Kategori itu misalkan laki-laki perempuan, terus berapa orang setuju, berapa orang nggak setuju, kemudian segala macam. Nah itu counting ya, kategorikal atau kualitatif sehingga datanya ini dibikin menjadi beberapa kategori. Kalau ngomong seperti ini susah bayangin ya. Tapi kan sudah ada tugas ya, sudah dikerjain tugas saya. Jadi itu sudah bisa semua ya. Jadi bagi menjadi kategori, kemudian kita bikin ada kategori yang satu ini aja ya, yang satu kolom aja ya kan. Kemudian ada yang 2 kolom atau 2 baris ya kan, atau contingency table dan seterusnya. Nah, untuk ini kita ngecek berdasarkan chi-square ya. Chi-square distribution. Nah, distribusi yang kita pakai sekarang chi-square ya. Chi-square semuanya ya chi-square. Jadi yang ada 3 nanti ya kita menggunakan ya, goodness of fit, kemudian kita bikin contingency table. Sebenarnya sama nih, ini sama nih. Kita bicara hal yang sama, menguji apakah observe itu sama dengan expected gitu aja. Apa yang faktanya sama dengan apa yang diharapkan itu aja. Kalau McNamara ini uji beda nanti. Jadi ada 3 hal nanti, ada 3 nih. Langsung aja kali apa daripada ini langsung ke contohnya aja karena kalau dijelasin di sini kebanyakan pertanyaan-tanya. Jadi ceritanya begini nih. Kita punya data. Nah, datanya itu kita grupkan ya. Seperti ini ya, kita grupkan. Misalkan ini data berat badan ya. Contoh ya, data berat badan. Kalau misalkan orang ditanya berat badannya berapa, itu biasanya ngakunya berapa ya? Beneran nggak? Saya 55,3, kan nggak mungkin gitu ya. Saya 50 kan. 55 ngakunya 50 ya kan. 65 ngakunya 60 gitu ya. Bener nggak sih? Dibulet-buletin aja lah gitu ya. Nah, ini terutama yang sensitif terhadap berat badan ya. Kalau saya sih nggak sensitif. Ya, ini kalau ditanya berat badannya berapa, biasanya orang jawabnya dibulet-buletin itu. Atau umumnya berapa? Oh, 60 ya, karena 60 itu maksudnya 61, 62 atau 63 jawabnya 60. Sehingga kalau ini dugaannya ya, klaimnya ini kalau dia jawabnya beneran, pasti berat badan itu menyebar. Nggak mungkin semua orang berat badannya rata 50 semua. Ada yang 51, 52, 53 sampai 60. Sehingga last digitnya, ini last digitnya bukan depannya ya. Kalau depannya beda ya. Kalau berat badannya berapa? Paling kalau ditanya mahasiswa antara 50 sampai 80. Jadi
first digitnya antara 5, 6, 7, 8, 9. Cuma ada 4 itu ya, ada ini. Tapi kalau last digit harusnya rata ya. Harapannya kalau seperti ini, berarti last digitnya harus sama. Kalau last digitnya ternyata nggak sama, kebanyakan 0, oh berarti kecenderungannya adalah bulet-buletin angka. Benar nggak? Ketangkep nggak maksudnya? Nah, jadi di sini nih diuji nih. Jadi kalau orang ditanya, biasanya ini membulatkannya ke nomor-nomor tertentu ya kan, sehingga banyak yang ngomongnya tadi 0 segala macam. Ini diuji apakah benar atau enggak. Nah, cara ngujinya kita pakai ini apa namanya? Probabilitas, bahwa kalau orang jawabnya benar itu apa namanya secara detail pasti komposisi angka belakangnya sama antara 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ini hanya klaim aja ya, belum terbukti secara ilmiah ya. Tapi kira-kira gitu. Kalau kebanyakan 0 berarti bulat-bulatin, tapi harusnya rata. Ini sebenarnya nggak ilmiah juga. Tapi intinya begitu ya, contohnya gitu. Jadi probabilitas angka 0 sama probabilitas angka 1, sama angka 2, sama 3, sama 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu harusnya sama. Sampai sini bisa ditangkap ya. Jadi kalau ini berapa sih angkanya nih? 10 ya. Kalau 80 orang ditanya, berarti harusnya yang belakangnya 0 ada 8. Belakangnya 1 ada 8. Belakangnya 2 ada 8. Ketangkap sampai di sini? Harusnya sama semua. Sehingga kita bisa modelkan seperti ini nih. Ini yang faktanya ya. Faktanya dijawab seperti 7, yang belakangnya 0 ada 7, belakangnya 1 ada 14. 1 ini artinya 51, 61, 71 gitu ya. Belakangnya 2 ada 6. Ya, belakangnya 3 ada 10, seterusnya ini ada 80 orang. Padahal tadi klaimnya, dugaannya, klaimnya itu kalau orang jawab benar, itu maka harusnya sama semua nih, probabilitas semuanya sama. Kalau probabilitas sama berarti 10% ya masing-masing ya. 10% masing-masing, nah ini berarti 80 kali 10%, 8 kali 10%, 8, 8, 8, total 80. Jadi total harus sama ya. Sampai sini bisa ditangkap ya. Kita punya ekspektasi terhadap frekuensinya, faktanya ternyata ada data faktanya, kita bandingkan nih apakah sama atau tidak. Nah ini namanya ini tadi ya, goodness of fit. Apakah fit atau enggak. Sekarang gimana? Dicari nih selisihnya nih. Observe dikurangi expected. Oh kurangi E, 7 kurangi 8 min 1. 14 kurangi 8, 6. 6 kurangi 8 min 2. 10 kurangi 8, 2. Bisa ditangkap ya. Terus ya kan, sampai terakhir 8 kurangi 8, 0. Kemudian ini angka ini, selisih ini dikuadratkan. Min 1 kuadrat 1, 6 kuadrat 36, min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4. Ya kan? Terus sampai terakhir, yang dikuadratkan ini dibagi dibagi dengan expected-nya. Dibagi dengan expected-nya. Berapa ini expected-nya? 8 ya. 1 dibagi 8 0,125. 36 bagi 8 4,5. 4 bagi 8 0,5 dan seterusnya. Nah, ini dijumlah. Hasilnya 11,25. Ya, kalau pakai rumus ini ya. Kalau pakai rumus agak bulat. Jadi kalau rumus itu adalah observe dikurangi expected dikuadratkan dibagi expected-nya terus dijumlahkan. Sampai sini ada pertanyaan? Unsurnya udah lengkap ya, unsurnya ya. Unsurnya udah lengkap ya. Jadi ini unsurnya ini ya. Nah, sekarang kita ke teorinya, ya, teorinya. Jadi ini itu namanya adalah goodness of fit test ya. Goodness of fit test ya kan. Goodness of fit. Goodness of fit itu kita menguji apakah observed frekuensi itu sama dengan distribusi yang kita harapkan, kita diklaim atau diharapkan ya. Ini. Saya tangkap tadi ya, harapannya kan tadi sama semua, berarti 10% kali ini 8. Ini namanya goodness of fit. Notasinya O tadi observed frekuensi, E itu expected, K itu jumlah kategorinya. Tadi ada berapa kategori tadi? Ada 0 sampai 9 ya, ada 10 kategori gitu ya. Terus ada N-nya jumlah total number of trial, jumlah nih ya, observasinya ada berapa tadi? 80. Tangkap ya. Nah, requirement-nya apa? Harus random memilihnya. Kemudian frekuensinya harus di apa namanya?
kategori ya, data ini isinya kategori. Jadi ini namanya data kualitatif ya, kategori aja, berapa ini angkanya. Yang ketiga, expected frekuensinya minimal 5. Expected frekuensi ya, expected frekuensi. Kalau expected frekuensinya di bawah 5, maka ya pakai pendekatan lain ya kan. Pendekatan lain. Di sini sih harapan apa namanya? Ininya 5. Ingat ya, ini expected ya, bukan observed frekuensi ya. Bukan observed frekuensi. Sampai sini ada pertanyaan, komentar? Udah ditangkap ya. Tadi contoh problemnya seperti itu, ada observed, ada expected. Requirement-nya seperti ini. Ya, lihat. Nah, statistiknya yang tadi dijumlahkan itu adalah namanya chi-square. Nah, kita sudah kenal kan chi-square ya, waktu kemarin bahas apa ya? Uji variance ya, benar nggak? Uji variance pakai chi-square. Nah, chi-square-nya seperti itu, tabelnya sama. Nah, tabelnya tabel A4 sama, degree of freedom-nya K-1, kategorinya kurangi 1. Kalau tadi kategorinya ada 10 ya, 0 sampai 9 kan 10 ya. 10, maka ini degree of freedom-nya 9. Nah, ini semuanya retail ya, seperti dulu ya kita ini waktu bahas ini juga retail semua ya. Waktu bahas apa variansnya, uji hipotesis atas varian. Nah, kalau yang tadi kita lakukan expected-nya itu karena rata ya, kita anggap semuanya rata, maka jumlah ininya jumlah observasinya 80 dibagi dengan kelompoknya ada 10, ada 8 tadi ya. Nah, bisa aja nggak equal ya, N kali P. Jadi kalau ini tadi kan sama semua nih. Ini sama semua ya. Langsung di 80 bagi 10 kan. Tadi ya N per K ya. N-nya 80, K-nya 10, jadi 8. Bisa aja ini beda nih probabilitasnya. Ya probabilitas beda tinggal dikasih sini kolom probabilitas. Ini probabilitas berapa? 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, 0,05 segala macam ya. Tapi total probabilitasnya harus sama dengan 1. Nanti expected frekuensinya tinggal dikalikan dengan jumlah ininya. Dengan jumlah N-nya ya. Jumlah N-nya. Nah, ini jumlah N-nya. Probabilitas kalikan N. Ini kalau ini nggak rata. Nah, kalau dilihat angkanya tadi, misalkan dekat nih, namanya ingat ini, goodness of fit. Kalau fit itu kan berarti pas. Kalau pas itu artinya apa? Ya sama kan. Gitu. Jadi kalau O sama E-nya sama, observe sama expected-nya sama, mendekati ya, fit. Ya kan? Artinya yang atas ini jadi kecil. Kalau atas ini kecil berarti chi-square-nya kecil. Kalau chi-square-nya kecil, maka P-value-nya akan besar. Masih ingat ya itu ya? Nah, kalau nggak fit atau nggak sama, berarti O sama E-nya ini selisihnya jauh. Kalau ini selisihnya jauh, berarti ini jadi besar. Kalau ini besar, berarti chi-square-nya jadi besar. Kalau chi-square jadi besar, P-value-nya jadi kecil. Nah, nih, jadi mana yang di-reject? Yang di-reject yang kalau yang sebelah kanan kan, retail ini ya. Jadi kalau chi-square-nya besar atau probabilitasnya yang lebih kecil ya dari persyaratan. Ini yang di-reject. Jadi yang dibilang nggak fit seperti itu. Nah ini nggak usah, nih nanti silakan dibaca sendiri. Ada komentar sampai sini, pertanyaan silakan. Belum? Nah, silakan, Chris nanti. Izin Pak, tadi saya kurang paham cara nentuin model hipotesisnya yang Hanol sama H1-nya Pak. Itu original claim-nya selalu di Hanol ya Pak? Kenapa? Original claim-nya selalu di Hanol. Iya, nggak gini. Pokoknya gini. Yang jelas ini, kita mau menguji sama atau tidak. Original claim-nya apa? Original claim-nya kalau dia bilang beda, ya berarti original claim-nya yang di H1 gitu ya. Tapi Hanolnya pasti sama dengan ini. Hanolnya pasti sama dengan ya kan. Hanolnya pasti sama dengan. Ya. H1-nya pasti ada yang beda ya kan. Itu ya. Mau dia klaimnya sama atau beda, kita Hanolnya pasti yang sama, H1-nya pasti ada yang salah satu yang berbeda. Gitu kira-kira ya, Chris ya. Nah. Baik Pak, dapat dipahami. Oke. Nah, ujinya gimana? Ya uji pakai ini tabel itu ya, tabel. Tapi tabel repot ya. Udah nanti belajar sini tabelnya ini ya. Pakai ini aja. Pendekatan ini aja. Oke.
Jadi sama dengan tadi ya. Ini 7 expect ini dikalikan ini ya. Seret di jumlah tadi kan 11,25 sama persis ya. Dilihat alfanya berapa? Alfanya ini alfanya 0,05. Kalau alfa 0,05, degree of freedom-nya tadi gimana? K dikurangi 1 ya. Ini K-nya ada 10 ya. 0 sampai 9 ini ada 10, dikurangi 1 berarti 9. Critical value-nya ini ada rumusnya ya. Inverse kalau 95, 0,95 ya berarti ya. 0,9. Kan dia ada di kanan ya, right tail ya. Right tail ada di kanan, berarti critical value-nya pakai rumus chi-square ini ya, inverse ya. 0,95 ujung kanan ya. Ininya degree of freedom-nya 9, 16. Kita lihat nih, 11 sama 16 besar mana? Oh, ternyata chi-square-nya masih lebih kecil daripada critical value. Berarti dia masih ada di tengah, belum ada di kanan. Berarti ini nggak signifikan. Berarti H0-nya tidak bisa di-reject. Berarti masih dianggap sama ya. Itu kira-kira ya. Nih, terus kalau pakai p-value bisa juga cari p-value-nya ya. P-value dari chi-square ini. Ini sama seperti yang dulu ya, cara ini ya, ujinya. Jadi, kalau seperti ini artinya apa nih? Artinya dia tidak bisa di reject nih. Jadi tidak bisa di reject. Jadi, apa namanya? Tidak ada cukup bukti untuk reject bahwa itu sama. Kalau di sini klaimnya ini ya, klaimnya ini beda ya, klaimnya beda berarti ini ya. Ini ya, apa namanya? Kalau di sini kan klaimnya yang H1 nih yang ditanya Krisanti tadi ya. Klaimnya yang H1 bahwa last digit itu harusnya tidak sama kalau ini ya berarti dia ngarang-ngarang gitu. Tapi ternyata di sini enggak. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa ininya sama. Jadi kalau saya sih enggak memperhatikan klaim original klaimnya di mana, tapi yang jelas H0 sama satunya aja yang diperhatikan. Gitu Krisanti ya dan yang lainnya. Oke, jadi dia ada di sini nih. Dia ada di sini berarti tidak bisa di-reject nih. Kesamaannya nggak bisa di-reject, berarti dia sama. Nah, tergantung. Dilihat di konteksnya tadi, dia klaimnya apa. Kalau klaimnya dia di sini, oh berarti tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaimnya tadi. Tapi kalau klaimnya di sini, tidak ada cukup bukti untuk menolak klaimnya. Gitu ya, tergantung ya. Jadi yang diingat ini ya, dia ada di mana? Di sini, di H0 atau di H1. Ya kan? Kalau ini adalah H0, ini H1. Kalau klaimnya H1, berarti tidak ada cukup bukti untuk menerima klaim ya, kalau dia ada di sini ya. Kalau dia ininya H0, berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak klaimnya. Gitu ya. Nah, gitu ya, jadi sebenarnya itu agak riskan. Yang paling aman itu tidak ada cukup bukti untuk menolak H0. Itu aja deh. H0-nya apa itu. Kalau saya begitu. Oke, ada lagi komentar pertanyaan? Simpel ya. Jadi goodness of fit, tinggal ini adalah fit atau enggak dengan frekuensi yang kita harapkan. Frekuensinya bisa macam-macam ya, enggak harus sama dengan tadi ya. Nanti di contoh soal ini kan beda ya kemarin. Nanti kita latihan nanti. Kemudian ada expected frekuensinya, kemudian ada ininya, kita tinggal bedakan aja di jumlah. Oke, ada komentar pertanyaan sampai sini, silakan. Izin mengkonfirmasi Pak. Silakan Tessa. Jadi jika diketahuinya itu proporsinya itu berbeda-beda, artinya original claimnya itu ada di H1 gitu ya Pak? Ya, gimana maksudnya? Kalau proporsi... misalkan klaimnya itu proporsinya itu misalkan berbeda-beda. Misalkan tadi pakai N kali P itu Pak. Oh, bukan. Jadi tetap aja, sama aja. Kalau N kali P tinggal ini yang disesuaikan. Kalau ini kan sebenarnya ini sama ya. Ini sebenarnya ada satu kolom lagi kalau mau ditambahkan di sini ya. Ini kolom namanya probabilitas. Nah, gitu ya saya. Probabilitas. Di sini karena tadi disebut sama, berarti ini 0,1 semua nih probabilitasnya sama semua. Probabilitasnya 0,1. Sorry. Terus ini jumlahnya harus 1 nih. Karena dibilang sama berarti seperti ini. Ini 1 jumlahnya. Nah, ini adalah sebenarnya perkalian dari ini ya, jumlah total dikalikan dengan N dikalikan P tadi kan, N dikalikan P ya. Nah, gini. Jadi ini adalah seperti ini. Kalau mau di copy, ini ya. Nah, ini. Gitu tes saya.
Nah, kalau misalkan beda, ini 0,2, ya beda ininya, expectednya beda. Tapi ini harus tetap 1 ya. Kalau ini kurang lebih dari 1 berarti salah. Ini berarti harus ada yang 0,5. Nah, ini ada 0,5. Nah, 0,05 ya. Sudah 0,05. Nah, ini kan 1 pas. Nah, ini seperti ini. Jadi expected-nya nggak harus sama seperti ini. Ya, jadi kalau klaimnya bahwa ini seperti ini, ya maka expected-nya seperti ini. Jadi klaimnya tetap ya. Kalau klaimnya H0-nya adalah proporsinya sesuai dengan expected. H0-nya proporsi sesuai dengan expected. H1-nya proporsi tidak sesuai dengan expected. Itu aja kalau mau gampang. Gitu? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi komentar, pertanyaan, silakan. Simpel ya. Jadi gitu. Nah, nanti tinggal ini aja, ceritanya aja, jangan sampai lupa yang mana yang ditanyakan, yang mana ini. Kalau lebih aman tadi, pokoknya ingat-ingat H0 itu pasti yang sama, H1 yang nggak sama. Original klaimnya mau yang mana aja, kalau dijawab tidak bisa mereject H0, tidak bisa yang ini, itu ini ya kan ya. Sama, terus habis itu tinggal dikatakan simpulannya ya. Gitu. Itu tipsnya ya. Oke. Ada lagi komentar, pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Yang lainnya sama nih. Yang lainnya sebenarnya sama nih. Berikutnya contingency table, ini prinsipnya sama. Contingency table itu tabelnya adalah two-way frekuensi ya. Two-way frekuensi artinya kalau tadi kan atas ke bawah aja ya. Satu kolom aja ya. Observe-nya satu kolom, ya kan ya. Expecting-nya satu kolom. Nah, kalau two-way frekuensi enggak. Two-way frekuensi ini bisa digolongkan menjadi 2 hal. Ya kan ya. Jadi 2 hal. Sehingga testingnya masih sama. Observe dikurangi expected, tapi cara ngelihatnya beda. Contohnya seperti ini. Mungkin langsung lihat gambarnya dulu ya, biar enak ya. Lihat contohnya dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalkan ini, ada percobaan eksperimen. Eksperimen itu kita ngambil total orangnya 178. Dari 178 itu dibagi 3. Ada yang diberi placebo, tahu ya placebo ya, obat palsu ya. Ada yang diberi echinacea 20%, ada yang diberi echinacea 60%. Nah, kemudian dalam eksperimen ini dilihat apakah jumlah orang yang diinfeksi dan tidak diinfeksi. Dia terinfeksi apa yang ini kan artinya kalau tidak diinfeksi artinya kebal ya. Berarti dia nggak terinfeksi pakai gini, berarti dia manjur ya. Sehingga kita ini kan sama seperti tadi, H0-nya adalah kolom ini tidak berpengaruh terhadap barisnya. Jadi gini, atau kalau bahasa ini independen ya. Kolom ini independen terhadap barisnya. Jadi ini nggak ada kaitannya antara kolom dengan baris. Ya kan? Kalau ada kaitannya, misalkan echinacea ini lebih bagus, itu ada kaitannya, berubah barisnya, maka itu artinya ada ada bedanya antara kolom satu dengan kolom yang lain, sehingga berarti dia dianggap dependen. Itu ya kira-kira ya. Ini untuk menguji apakah obatnya ini manjur atau enggak. Jadi yang diuji di sini itu adalah independen ya. Nah, kalau contingency table itu tadi, jadi ada 178 orang, 178 orang itu bisa dikategorikan menjadi 2 kategori ya. Bisa obatnya yang mana, ya kan? Tadi mau placebo ataupun echinacea berapa persen, 20 berapa tadi. Dan kemudian bisa dikategorikan sehat atau tidak terinfeksi atau terinfeksi ya. Jadi ada 2. Jadi ada dari 1 orang ada dua kategori gitu ya. Makanya di sini disebut ini ya contingency tabel, two-way frekuensi ya. Jadi frekuensinya dihitung 2 kali. Nah, jadi 1 orang dihitung 2 kali. Nah, ini syaratnya nih tabelnya ini minimal 2 baris dan 2 kolom ya kan. Kalau yang seperti tadi 1 kolom ya berarti yang analisis yang pertama tadi ya. Kalau ini adalah 2 baris dan 2 kolom minimal ya. Bisa lebih dari 2 baris, bisa lebih dari 2 kolom ya kan. Nah nih, jadi biasanya gitu. Jadi satu variabel ini digunakan untuk mengkategorikan row-nya, variabel yang kedua digunakan untuk mengkategorikan kolomnya. Jadi ada 2 kategori ya. Jadi 2 kategori.
Tadi kategori obatnya apa, dan dua kategori terinfeksi atau enggak. Nah, yang dilakukan ini namanya test of independence. Ada dua, test of independence sama test of homogeneity. Yang pertama ini test of independence. Test of independence ini menguji null hipotesisnya bahwa contingency table ini baris dan kolomnya ini independen, nggak ada hubungannya antara baris dan kolom ini ya, nggak ada hubungannya, nggak ada pola-pola tertentu ya kan, nggak ada hubungannya maksudnya gitu ya, nggak ada hubungannya. Jadi baris dan kolomnya ini tidak tergantung satu sama yang lain. Notasinya sama ya. O observe, E expected, R ini row, C itu kolom ya. Ini kalau karena ada row dan kolomnya, N-nya mesti sama tadi ya. Kemudian ini requirement-nya, sampelnya ini random sama ya kan ya. Two-way table ya kan ya. Kemudian sama masih seperti yang tadi, at least 5 ya, expected frekuensi ya. Expected frekuensinya minimal 5. Nah, H0-nya, row dan kolomnya ini adalah independen. Sedangkan H1-nya, row dan kolom ini adalah dependen, artinya tergantung satu dengan yang lain itu ya. Nah, sama rumusnya, K-square sama, tapi sekarang kita pakai nyari expected-nya seperti ini, bukan expected yang tadi ya. Kalau tadi kan expected-nya berdasarkan klaim atau berdasarkan teori atau segala macam. Kalau ini enggak, ini berdasarkan hitungan ya kan. Hitungan. Rumusnya row total dikali kolom total dibagi grand total. Ini ceritanya begini ya. Ini saya ke sini aja ya. Biar gampang. Nah, ini nih. Oke. Jadi ini udah saya pindahin ya. Jadi kalau diinfeksi placebo itu ada yang terinfeksi 88, nggak terinfeksi 15. Yang pakai echinacea 20%, terinfeksi 48, nggak terinfeksi 4. Echinacea yang 60% terinfeksi 42, nggak terinfeksi 10. Jadi total orang yang terinfeksi adalah 178. Sampai sini bisa diingat, bisa di ini ya. Jadi orang yang terinfeksi itu ada 178. Yang 88 placebo, yang 48 echinacea 20, yang 42 echinacea 60. Jadi yang terinfeksi 178. Yang nggak terinfeksi itu 29. Totalnya berapa? 207. Ya. Nah, kemudian dari 207 orang ini dibagi 3 lagi kan nih. Yang dapat placebo 103, yang dapat echinacea 20% itu 52 orang, yang dapat echinacea 60% 52 orang. Oke, sampai sini bisa ditangkap ya? Iya, artinya. Kalau gitu expected-nya gimana? Expected-nya itu gini. Kalau gitu kemungkinan orang yang terinfeksi berapa persen nih? Kalau dari sisi ini. Kemungkinan orang terinfeksi itu 178/207. Benar nggak? Ini pelajaran yang awal semester ya. Kemungkinan orang pakai placebo berapa? 103 dibagi 207. Benar ya? Gitu ya. Kalau gitu kemungkinan orang yang pakai placebo terus terinfeksi berapa orang? 178/207 dikalikan 103/207. Benar ya? Kemungkinannya ya. Dikalikan berapa? Kalikan 207 jumlahnya. Benar ya? Berarti di sini harusnya adalah angkanya seperti itu. 103 dibagi 207, dikalikan 178 bagi 207, dikalikan 207. Ini angka 8 ini. Nah, rumusnya di sini disingkat. Kenapa disingkat? Nah, disingkat ya karena ceritanya pakai aljabar ya. Tadi udah dijelasin di sini. Nah, nih. Jumlah barisnya tadi dibagi grand total, kalikan kolom dibagi grand total. Ini kan probabilitasnya dikalikan jumlah orangnya grand total. Nah, ini kalau disederhanakan ini coret nih grand total coret, berarti rumusnya row total kali kolom total dibagi grand total. Oke. Sampai sini bisa ditangkap ya. Rumus expected-nya ya. Expected ini dari probabilitas tadi ya. Probabilitasnya dia infeksi itu 178/207. Probabilitas dia pakai placebo 103/207. Jadi probabilitas dia terinfeksi dan pakai placebo itu 103 bagi 107 kalikan 178 bagi 207 ya, 207 dikalikan dengan 207. Nah, hasilnya seperti ini. 88. Oke, ini dihitung semuanya ya, dihitung semuanya. Sama seperti tadi ya. Kalau yang kemungkinan orang echinacea 20% dan terinfeksi berapa? Ya berarti 178 bagi 207
dikalikan 52 bagi 207 dikalikan 207 ya. Atau kalau mau cara singkatnya ini, baris 52 dikalikan 178 dibagi 207, jadi 44. Ini expected-nya. Terus dikurangi ini apa namanya chi-square-nya sama seperti tadi. Observe dikurangi expected dikuadratkan dibagi dengan expected. Ini rumusnya ya. Jadi 88 dikurangi 88,57 terus dikuadratkan ya, terus dibagi 88,57 ini. Nah, kenapa saya bikin kotak gini biar gampang ya, tinggal di copy aja ya. Ingat di sini kalau mau di copy ini yang ditahan angka 4-nya, yang ini ditahan barisnya, yang ini ditahan dua-duanya. Awas ya, jangan sampai ini ya. Jangan sampai salah kalau mau copy nanti berantakan rumusnya. Ya, kalau ini di copy semuanya. Jadi ini udah di copy, ini adalah chi-square-nya tadi, terus tinggal dijumlahkan ya kan. Dijumlahkan. Ini kan ini ya. Rumusnya ini kan. Observe dikurangi expected dikuadratkan dibagi dengan expected terus dijumlahkan. Ini jumlahnya. Nah, sama seperti tadi. Alfanya berapa? Degree of freedom-nya adalah jumlah baris kurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1. Barisnya 2 kurangi 1 1, kolomnya 3 kurangi 1 2, 1 kali 2 adalah 2. Gitu ya. Kemudian bisa dihitung rumusnya ini sudah tadi ya, chi-square-nya critical value-nya 5,99, di sini 2,9 ya. Berarti di sini lebih kecil ya, masih lebih kecil daripada critical value, berarti dia nggak signifikan. Atau dilihat p-value-nya. P-value-nya dari ini ya, dari rumus ini 2,9255 itu berapa p-value-nya? Ternyata masih di atas 0,05, berarti nggak signifikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan komentar, silakan. Izin konfirmasi, Pak. Ya, silakan. Kalau di goodness fit itu berarti menggunakan satu variabel, sedangkan di contingency tadi itu menggunakan dua variabel, Pak. Gimana? Yang apa? Yang goodness fit itu menggunakan satu variabel. Satu kategori. Kategorinya satu aja, satu kolom ya. Satu kolom ya. Satu variabel ya, boleh. Ngomongnya variabel juga boleh. Sedangkan di contingency-nya itu menggunakan dua variabel. Ada dua variabel. Ini variabel yang pertama, ini variabel yang kedua, gitu ya. Yang placebo kinesia itu variabel pertama, infected variabel kedua, gitu. Terima kasih. Oke, bagus ya kan. Ada lagi komentar pertanyaan? Simpel ya. Ini simpel. Ini penggunanya macam-macam nih nanti di apa namanya dibaca di bukunya ya sama contoh-contoh nih ya, contoh soalnya, contoh kasusnya. Intinya ini menunjukkan bahwa berarti independen ya, tadi ya. Kalau di sini berarti penjelasannya kalau ini tadi adalah tidak di daerah kritikal, berarti dia tidak bisa mereject null hypothesis. Kalau dia nggak bisa mereject null hypothesis, berarti itu dia independen. Kalau independen, berarti di treatment apa aja nggak ngaruh, karena itu independen ya kan ya. Kecuali kalau independen ya. Kalau ini kan independen nggak ngaruh tuh semuanya. Kalau independen itu kolomnya tadi nggak ngaruh terhadap barisnya. Berarti kalau dia independen, berarti echinacea ini nggak efektif untuk menyembuhkan flu yang tadi ya. Terbukti setelah dipakai tabel ini, contingency tabel, ini baris sama kolomnya nggak terpengaruh, nggak berhubungan ini, gitu ya. Itu kira-kira. Bisa ketangkap ya sampai sini ya. Tapi ingat hati-hati, di sini ada barusan dijelasin, ini bukan bukan causality ya. Jadi ini hanya untuk menguji secara ini aja ya. Secara ini bahwa ini independen gitu ya. Bahwa itu manjur atau enggak itu urusan ini lagi ya kan ya, pengujian yang lain lagi. Kira-kira ya. Oke. Nah, gimana kalau misalkan ini tadi kan satu apa sih bahasanya? Satu populasi kemudian dikategorikan ya. Populasinya tadi orang yang orang yang
mau diuji eksperimen untuk obat sakit flu tadi ya, obat flu. Ada yang kasih ini tadi placebo, ada yang dikasih 20%, ada yang dikasih 60%. Ya, jadi populasinya adalah satu ya secara keseluruhan, terus dipecah-pecah. Nah, ada lagi uji yang namanya test of homogeneity. Sama Fisher ini sama ya, homogeneity. Fisher ini adalah bagian dari tes homogeneity yang intinya 2x2 dan kurang dari 5 ya. Nantilah kita bahas. Nah, ini homogeneity dulu. Kalau homogeneity ini adalah tes yang mengklaim bahwa populasi yang berbeda itu punya proporsi yang ini ya sama terhadap suatu karakteristik tertentu ya kan, ya proporsi yang sama, anggap aja punya sifat yang sama gitulah biar enggak terlalu ini ya. Jadi different populasi yang berbeda punya sifat yang sama, ini namanya test of homogeneity. Caranya sama persis dengan test of independence ya, caranya sama persis, cuma apa namanya skopnya yang beda ya, skopnya beda sama ininya beda. Nah, tapi di buku kadang tertukar-tukar juga ya, pengarang bukunya juga ketukar-tukar. Jadi yang disebut test of independence ini adalah ujian tes bahwa tidak ada dependensi antara row dan kolomnya. Jadi nggak ada hubungan antara kolom dan barisnya ya, variabel kolom dan variabel baris. Tadi yang ditanya tadi ya, ini ada dua variabel nih, kolom dan baris. Ternyata kolom dan barisnya ini independen ya kan, independen ya, nggak ada ini ya. Itu H0-nya. Tapi kalau homogeneity, bahwa ada dua populasi. Kalau yang test of independence tadi populasi satu, terus dipecah-pecah ini ya. Tapi kalau test of homogeneity, ya ada dua populasi yang berbeda, atau dua atau tiga atau lebih ya. Ada beberapa populasi yang berbeda, dia itu punya karakteristik yang sama gitu aja gampangnya. Same proportion of same coming. Jadi proporsi yang sama terhadap suatu karakteristik tertentu. Ini yang barisnya biasanya. Jadi gitu ya. Jadi kalau tes homogeneity itu beda populasi. Kalau tes of independence itu satu populasi. Null hipotesis ya, kalau tes independen, row dan kolomnya ini adalah independen. Nggak ada hubungan antara row dan kolomnya. Kalau tes homogeneity, null hipotesisnya banyak beberapa populasi atau populasi yang berbeda ini punya karakteristik yang sama, punya sama proporsi yang sama atas suatu karakteristik, ngomongnya gitu, atau punya sifat yang sama gitu kalau mau diringkas ya. Nah, ini sebenarnya menjelaskan yang pertama, yang ini tadi ya, yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau tes independence ini sampelnya itu besar, kemudian dibagi ya kan ya. Dibagi menjadi berapa kolom dan baris. Jadi ininya jadi satu populasi yang besar terus dibagi-bagi. Kalau yang homogeneity itu populasinya memang beda ya kan. Ya, different populasi dipilih secara random, terus kemudian diuji apakah ini sama gitu ya, ada proporsinya sama atas karakteristik tertentu. Itu homogeneity. Contohnya gini deh, ini ceritanya lebih enak. Jadi ada pertanyaan ini, ada survei terhadap laki-laki ya, ini laki-laki. Ini karena pertanyaannya nih, nggak apa nih, karena contohnya gini ya, terpaksa dipakai. Jadi ada interview terhadap satu topik yang sensitif ya saja. Topik ini sensitif terhadap wanita ya gini. Kalau di sini bahasanya nih ya, aborsi ya. Apakah aborsi itu, budaya kita nggak ada nih. Aborsi itu apakah diserahkan pada individu tertentu atau pemerintah yang ngatur gitu ya. Nah, terus ada ini ya pengadilannya dan segala macam ya yang melindungi hak-hak ini. Nah, kalau ini ditanya orang laki-laki ini ditengarai karena ini isunya sensitif. Kalau yang nanya beda, mungkin jawabannya beda. Kalau yang nanya laki-laki, biasanya mungkin jawabannya berbeda dengan kalau yang nanya perempuan gitu ya. Jadi interviewernya ada dua nih, ada laki-laki interviewernya, ada yang lagi interviewernya perempuan. Ini orangnya beda ya, yang ditanya ini beda nih. Jadi populasinya beda. Jadi populasi satu itu yang diinterview oleh laki-laki, populasi yang kedua diinterview oleh yang perempuan ya kan, interview perempuan. Nah ternyata ditampilkan di sini yang ditanya laki-laki menjawab agree 560, yang disagree 240. Tapi yang ditanya, yang nanyain perempuan ya, begitu interviewernya perempuan, yang setuju itu 308, yang nggak setuju
92 ya kan, 92. Oke. Sampai sini ketangkap ya? Ini ya masalahnya. Jadi kita mau menguji apakah yang ditanya laki-laki sama yang ditanya perempuan ini proporsinya sama gitu ya, terhadap karakteristik tertentu. Nah, karakteristik tertentu setuju atau nggak setuju, ini ya kira-kira gitu ya. Ini namanya test of homogeneity. Ini sampelnya beda ya. Ini yang ditanya oleh laki-laki ini populasi yang satu, yang ditanya oleh perempuan ini populasi yang lain. Dan masing-masing diambil secara random. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi independent test itu satu proyek untuk menguji obat, ada sampelnya secara keseluruhan besar, terus dibagi-bagi. Ada yang dikasih ini tadi placebo, ada yang dikasih 20%, ada yang dikasih 60%. Ini udah beda ya. Tapi caranya sama persis ya. Caranya persis ya kan. Jadi H0-nya proporsi agree atau disagree ini sama ya kan antara kalau ditanya dengan laki-laki dan ditanya dengan perempuan. Gitu ya, ini H0-nya. Kalau H1-nya proporsinya different, beda. Jadi H0-nya homogen, H0-nya homogen. Berarti ingat aja, independent test berarti H0-nya independen. Homogeneity test berarti nolnya adalah homogen, gitu ya. Biar gampang. Tapi nggak usah diginikan juga ini ya, open book ya. Tinggal dilihat lagi. Caranya sama. Caranya sama. Seperti ini tadi ya. Jadi, mana tadi? Nah, kalau yang nanya laki-laki, maka yang setuju 560, yang nggak setuju 240. Di populasi yang lain, yang nanya perempuan, yang setuju 308, yang nggak setuju 92. Totalnya berapa? Ini sama nih. Laki-laki yang setuju itu 868. Yang ditanya laki-laki 560, yang ditanya perempuan 308. Jadi total 868. Yang nggak setuju, yang ditanya laki-laki 240, yang ditanya perempuan 92. Total 332. Berarti kemungkinan setuju berarti 868 bagi 1.200 ya, sama seperti tadi. Kemudian kemungkinan yang ditanya laki-laki 800, yang ditanya perempuan 400, 1.200. Kemungkinan dia ditanya laki-laki itu 800 dibagi 1.200. Nah, kalau begitu kemungkinan dari sel yang ini, kemungkinan dia ditanya laki-laki dan dia setuju adalah 868 dibagi 1.200 dikalikan 800 bagi 1.200 kalikan 1.200 ya, atau rumus yang tadi ya sudah disimpulkan tadi ya. Total baris dikalikan total kolom dibagi total semuanya. Oke, 578. Kemudian dihitung chi-square-nya masing-masing. Observe dikurangi expected, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan expected-nya. Itu ya untuk masing-masing semuanya. Dijumlah, kalau kemudian diuji degree of freedom-nya 1. Kenapa 1? Barisnya 2 kurangi 1, 1. Kolomnya 2 kurangi 1, 1. 1 kali 1, 1. Critical value-nya bisa dihitung, ya kan? P-value-nya bisa dihitung. Nah, ini P-value-nya 0,01. Ini alfanya berapa sih ya? 0,5 atau 0,1 ya? Soalnya. Signifikannya 0,05 ya? Sorry, ini saya yang nulis berarti salah. Kalau signifikannya 0,05, dilihat ini kan 65 masih lebih kecil ya. Ini 6,6 berarti ini nggak signifikan. Kalau 0,01, tapi kalau 0,05 tinggal gitu aja 0,05. Dia 3,8 di critical value-nya chi-square-nya 6,5 berarti sudah lebih ya dari chi-square-nya berarti dia di reject H0-nya. Kayak gitu ya. Tangkap ya. Nah, kalau di reject H0-nya gimana artinya? Artinya apa? H0-nya tadi apa? Homogen. Homogen tadi artinya proporsinya sama begitu yang ditanya laki-laki sama ditanya perempuan. Kalau ini ditolak berarti proporsinya beda. Berarti ada cukup bukti untuk mereject H0 ya kan, proporsi sama. Berarti interpretasinya jadi respon dari yang diwawancara itu tergantung dari yang pewawancara. Jadi laki-laki ini yang diwawancari tadi tergantung dari siapa yang mewawancara. Kalau yang wawancara laki-laki sama yang wawancara perempuan itu jawabannya bisa berbeda.
Sampai sini ada pertanyaan, komentar, silakan. Komentar, pertanyaan? Aman ya? Sama persis yang tadi ya. Independen, sebenarnya sama tuh. Yang tadi goodness of fit kan cuma satu ya variabelnya, jadi pakai kolom aja bisa. Terus yang ke 2A tadi kan independence test ya. Independence test sama observe kurangi expected juga. Cuma expected-nya ngitungnya pakai rumus ini tadi ya, baris kolom probabilitas. Itu yang independence test. Terus yang 2B ini yang ketiga atau yang kedua B itu adalah homogeneity test. Sama, cuma dia di ini ya dari populasi yang berbeda. Gitu. Jadi untuk membedakan ini. Tapi intinya sama sih cara ngitungnya. Oke, ada komentar, pertanyaan? Sampai sini? Belum? Kalau belum berarti aman ya kan ya. Bisa semua. Nah, itu tadi kan syaratnya expected apa namanya? Expected frekuensinya minimal 5. Gimana kalau expected frekuensinya kurang dari 5? Nah, ini contohnya nih ya. Expected frekuensinya ini bukan ini ya. Kalau ini kan aktual frekuensinya ya. Observe frekuensinya 4, bukan yang ini dihitung. Yang hitungnya dari pakai yang ini. Jadi ngitung expected frekuensinya 4,48. Oh, ini berarti kurang dari 5. Oh, berarti ini nggak bisa pakai ini. Dan kalau kita pakai cara yang tadi, ini ceritanya ini ya. Ceritanya ion itu nih, apa namanya? Ada apa sih bahasanya itu ya? Ada klaim bahwa menguap itu menular. Kalau ada orang ngantuk nguap, terus sebelahnya atau sakitannya pasti ikutan nguap juga. Benar nggak situ ya? Kalau sekarang nggak kelihatan deh nguapnya. Oke. Jadi apa namanya? Itu ininya. Jadi diuji nih. Jadi dilihat apakah dia menguap, ada orang yang menguap, kalau di sini bahasanya exposed to yawning, ya kalau ya ini artinya dia ada orang sekitarnya yang menguap. Kalau ada orang sekitarnya yang menguap, maka dia menguap itu 10 orang. Yang 24 orang ini kalau ada sekitarnya yang menguap, dia nggak menguap. Jadi ya, berarti totalnya 34. Terus ada lagi orang yang sekitarnya nggak menguap ini. Orang tidak ada eksposisi dari yawning, nguap. Nggak ada nguap ini. Tapi dia ternyata menguap 4 nih. Ini ya, dia menguap. Ternyata dia nggak menguap juga 12. Totalnya 50 ya, dari 50 sampel. Ketangkap ini ya ceritanya ya. Jadi kalau yang yes ini ada orang sekitarnya yang menguap. Kalau ada orang sekitarnya yang menguap, ternyata yang menguap ada 10, yang nggak menguap 24. Kalau yang no ini, di sekitarnya nggak ada yang menguap. Di sekitarnya nggak ada menguap, ternyata yang menguap ada 4, yang tidak menguap ada 12. Total seperti ini. Nah, ketika dihitung ini ya, expected frekuensinya, yang ini, 16 dikalikan 14 bagi 50, 4,48. Ini kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Kalau diterusin sih keluar angkanya ya, 0,1 square-nya, ini angkanya seperti ini. Tapi di sini melanggar asumsi tadi ya, melanggar aturan tadi ya, requirement-nya tadi ya, sehingga nggak bisa dipakai. Nah, yang spesial dari sini kalau 2 kali 2, ini 2 kali 2, frekuensinya ada yang kurang dari 5, expected ya, ingat ya, expected ya, bukan yang aktual ya, expected-nya kurang dari 5, maka pakai namanya Fisher exact test. Fisher exact test ini ya di buku nggak dijelasin ya cara ngitungnya segala macam ya. Ini juga saya kira-kira aja ya, ambil dari internet, nanti mending daripada bingung nggak usah aja kali ya. Kalau keluar nanti diampuni ya. Tapi ini pasti angkanya tahu ya, pasti angkanya tahu ya kan. Ya, diketahui angkanya. Cara ngitungnya ribet soalnya. Cara ngitungnya ribet. Jadi dicari yang paling kecil dulu, kemudian pakai rumus apa ini nanti. Saya juga nggak akrab, ini juga ragu-ragu karena di beberapa sumber cara ngitungnya beda. Jadi saya nggak yakin juga ini benar caranya ya. Cuma kebetulan yang ini jawabannya sama 0,513. Jadi caranya dicari yang paling kecil ya. Baris sama kolom yang paling kecil, ini yang paling 14 lebih kecil ya. Ini 14 paling kecil, ini 16 paling kecil, ini jadi 4 ya. Nah, ini 4. Kemudian ini dikasih rumusnya ini ya. Hipkeum distribusi ini yang 4 tadi, terus dibagi ini ya, barisnya, jumlah baris sama jumlah kolom, terus sama totalnya, terus kumulatif. Ini seperti ini. Sehingga jawabannya P-value 0,512. Nah, oke, anggap aja ini ya.
Ketemu p-value 0,512. Berarti ini tadi tes apa nih? Ini tes homogeneity ya. Kalau tes homogeneity berarti ini apa artinya? Sama ya. Berarti H0-nya tidak bisa di-reject. H0 tidak bisa di-reject berarti ini sama. Antara yang terekspos dengan orang menguap sama yang tidak terekspos dengan orang yang menguap itu ternyata sama. Berarti klaim tadi nggak beralasan, ya kan? Tidak ada cukup bukti untuk mendukung mitos, ya kan? Bahwa kalau ada orang nguap, maka itu nguapnya menular. Gitu. Nah, ketangkap di sini. Itu aja yang harus teman-teman pelajari ya dari sini ya. Apa namanya? Cara ininya aja ya, cara menyimpulkannya ya. Ketemu p-value atau chi-square-nya berapa, cara menyimpulkan seperti apa. Kalau cara ngitungnya mungkin enggak ya. Mungkin kalau ya Fisher exact ini cara ngitungnya enggak diajari di buku ya. Dan ya. Tapi kalau terpaksa keluar ya pakai cara ini tadi ya. Kan ada template-nya nih, teman-teman pakai aja. Pokoknya dicari yang mana yang paling kecil ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini, komentar. Jadi ini namanya tabel apa nih? Kontingensi ya, kontingensi. Itu ada dua variabel ya. Tadi udah ada yang nanya tadi. Dua variabel, ada variabel baris, ada variabel kolom, ya kan ya. Minimal dua ya masing-masing ya, minimal 2 baris, minimal 2 kolom. Ada 2 tes ya sebenarnya. Test of independence ini artinya dari satu populasi yang besar dibagi-bagi ya, bagi-bagi, kemudian apakah baris sama kolomnya tadi independen gitu ya. Ini kalau test of independence. Terus yang kedua adalah test of homogeneity. Test of homogeneity ini diambil dari berbagai dari populasi yang berbeda, diuji apakah populasi yang berbeda itu punya proporsi yang sama atas suatu karakteristik ya kan, atas suatu karakteristik. Biasanya kolomnya itu adalah populasi yang berbeda, barisnya itu adalah karakteristiknya yang biasanya sih gitu, tapi nggak harus gitu ya. Sehingga uji homogeneity ini menguji apakah sama proporsinya antara different populasi tadi, populasi yang berbeda tadi. Nah, homogeneity kalau ini ada yang spesial Fisher exact test, tapi cara ngitungnya nggak dikasih tahu ya. Tapi yang penting itu masih golongan homogeneity. Ingat H0-nya apa nih? H0-nya adalah homogen. Kalau test of independence, H0-nya adalah independent. Gitu ya. Oke, ada komentar pertanyaan sampai sini, silakan. Oke, komentar pertanyaan silakan. Aman ya? Oke. Mungkin karena udah ngerjain ini tugas semua ya, jadi udah paham semua ya. Ya. Ada komentar pertanyaan sampai sini, silakan. Aman ya? Aman. Kalau aman kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini yang terakhir beda lagi nih. Agak beda lagi ya. Agak. Ini namanya adalah uji. McNemar. McNemar. Kenapa pakai nama orang ya? Match pair ya kan? Match pair. Kalau tadi kan independen ya, contingency table itu independent data ya kan, datanya apa namanya independen ya kan ya, masing-masing itu tadi ya kan. Kalau tadi populasinya 2 ya independen lah, masing-masing populasinya 2 ya kan. Sifatnya juga yang sakit misalkan yang independen tapi pokoknya beda ya sifatnya ini beda nih ya. Nah kalau ini yang ini uji McNemar ini adalah frekuensi yang dihitung dari pair ya. Pair itu match pair itu artinya yang berpasangan ya. Jadi nggak ada independensinya ya kan. Baris dan kolomnya itu orangnya sama itu minimal gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi match pair ya, match pair ya kan. Contohnya seperti ini. Ini adalah orangnya ya, orangnya di treatment pakai X dan treatment pakai Y ya kan. Yang di treatment pakai X sembuh, di treatment pakai Y sembuh itu namanya A ya. Terus ada yang di treatment pakai X tidak sembuh, di treatment pakai Y nggak sembuh itu namanya D. Nah, yang dicari di sini adalah yang beda. Di treatment pakai X nggak sembuh, di treatment pakai Y sembuh itu namanya B. Terus yang C ini di treatment pakai X-nya sembuh, di treatment pakai Y sembuh. Berarti kita mau menguji perbedaan antara treatment X dan treatment Y. Nah, ini.
Contohnya paling enak di ini ya, langsung contohnya. Ini contohnya seperti ini nih. Ada nursing home ya kan. Nursing home ini apa namanya? Punya apa namanya? Nursing home itu apa sih kalau kita untuk orang-orang tua itu ya. Nah, jadi dia dikasih hip protector. Hip itu apa sih ya? Nah, itu ya apa ini ya pelindung untuk tulang ya kan. Ini tulang nih, tulang pinggang kali ya. Nah, hipnya ini ada kiri ada kanan kan ya. Ya kan ya. Jadi ada ini kalau dia apa namanya nggak ada hip protectornya, kemudian nggak patah tulangnya, kemudian yang pakai hip protector nggak patah tulangnya itu ada 309. Jadi sama-sama nggak patah tulangnya ya. Jadi kasusnya dia nggak patah tulangnya, mau pakai hip maupun nggak pakai protektor ya. Pakai protektor nggak protektor dia nggak patah tulang itu 309 jumlahnya. Kemudian dia ada yang patah tulangnya, baik dia pakai protektor, yang nggak pakai protektor maupun yang pakai protektor itu patah tulangnya 2. Sedangkan yang ini dia nggak pakai protektor itu dia tulangnya patah. Dia kalau pakai protektor dia nggak patah tulangnya itu ada 10 orang. Ya kan? Kalau yang ini dia nggak patah tulangnya kalau nggak pakai protektor, tapi kalau pakai protektor malah patah tulangnya ada 15. Jadi kan ini namanya diskordan ya. Nah, ini dicek apakah ini sama nih, apakah ini sama. Ini ujinya pakai uji McNemar. Caranya gimana? Dicari angka yang berbeda nih. Syaratnya dulu ya. Jadi mana tadi ya? Ini udah tadi ya. Jadi kita mau ngelihat apakah frekuensi dari kategori yang diskordan tadi ya, yang different ya, itu adalah proporsinya sama. Nah ini yang dicari ya, proporsinya apakah sama. Diskordan yang ini sembuh, ini nggak sembuh, ini nggak sembuh, ini sembuh, ini sembuh, ini nggak sembuh. Kalau ini sama-sama sembuh berarti dia bukan diskordan ya. Ini enggak nih, yang ini. Walaupun urutannya dibolak-balik ya. Intinya pokoknya kita cari yang beda ya. Ini sembuh, ini nggak sembuh. Itu diskordan berarti kan nggak cocok. Dan ini hanya 2x2 ya, hanya 2x2. Kalau 3x2 udah bingung lagi nih. Nah, jadi jumlah subjeknya itu adalah A plus B plus C plus D ya. Jadi sama kayak tadi ya. A plus B plus C plus D. Tapi yang apa tadi ya? Yang nggak diskordan tadi diabaikan ya kan. Jadi sampelnya ini random syaratnya. Kemudian match pair ya kan ya. Jadi harus ini berkaitan ya antara ini tadi ya. Oke, kemudian datanya ini nominal ya kan ya. Jadi yang klasifikasinya ada 2 nih. Pertama ini kategori membedakan antara match pair-nya. Kemudian yang ini membedakan antara 2 kemungkinannya ya kan, 2 kemungkinan. Jadi ada kategorinya ada 2 kan tadi ya. Selalu ada 2 kategori kan kalau ini contingency table seperti contingency table ya. Yang satu itu adalah membedakan antara match pair-nya, yang satu membedakan antara nilai ininya ya, nilainya bedanya atau enggak, nilai itu apa namanya, positif ini two possible value, nilai yang kemungkinannya seperti apa. Jadi kalau seperti ini, H0-nya adalah proporsi dari B dan C adalah sama ya. H0-nya ya, proporsinya adalah sama B dan C. H1-nya ya berarti proporsinya tidak sama. Cara ngitungnya gampang. Chi-square-nya B kurangi C yang diskordan tadi ya, yang nggak sama tadi ya. B kurangi C, ini lihat ini ada namanya absolut ya. Absolut, walaupun minus tetap dianggap plus ya. Dikurangi 1, dikuadratkan, dibagi B plus C ya. Nah, jadi kalau seperti ini tadi, angkanya berarti berapa nih? 10 kurangi 15 ya kan ya. Dibagi dikuadratkan ya berapa tadi ya?
Jadi 10 kurangi 15 dikurangi 1 dikuadratkan dibagi 10 tambah 15 0,64. Chi-square-nya 0,64. Dicari 0,64 ini degree of freedom-nya kan 1 ya. 2 kali 2 kan 1 berarti ya. 2 kurangi 1 1, 2 kurangi 1 2 kurangi 1 1, barisnya kolomnya 2 kurangi 1 juga 1, 1 kali 1 1. Jadi seperti ini. Nah, tinggal gampang aja. Asal kita tahu mana yang diskordan ya, mana yang nggak cocok tadi, tinggal dihitung, kemudian dihitung seperti ini tadi. Ketemu chi-square-nya, ada alfanya, ada degree of freedom, critical value sama p-value-nya bisa dihitung. Nah, kalau 0,42 artinya apa nih? 0,42 itu artinya dia nolnya tidak bisa ditolak, ya kan? Kalau bisa ditolak. Kalau tidak bisa ditolak apa nih? Kalau tidak bisa ditolak berarti mau pakai hip protector maupun nggak pakai hip protector, berarti dia apa tadi? Sama aja gitu, sama aja ya kan. Sehingga kalau sama artinya hip protectornya ini tidak efektif untuk melindungi patah tulang gitu kira-kira hasilnya seperti itu. Ingat ini tadi diskordan ya, yang beda ya. Ini yang no hip misalkan ini tadi tigonosul ini nggak usah dihitung. Ya ini hip yang fracture sama fracture nggak usah dihitung ya kan. No fracture ya, ini no fracture, ini fracture, tigonosul dua hilang. Kalaupun urutannya dibalik, ya sama ini hip fracture, no hip fracture berarti ini dipakai diskordan, ini dipakai. Yang ini yang sama ya, sama-sama fracture, ini 0 sama 309, ini sama-sama no fracture. Yang 0 sama-sama no fracture ini nggak dipakai. Yang dipakai adalah yang 15 dan 10. Itu kira-kira ya. Oke. Ini juga bisa, ini ya, McNemar ini bisa digunakan untuk uji misalkan setelah eksperimen, sebelum dan setelah eksperimen seperti apa, apakah hasilnya beda atau enggak gitu kan ya. Misalkan kalau sebelum dikasih apa namanya, misalkan ini percobaan tentang pengaruh media sosial misalkan ya, pengaruh media sosial terhadap ini misalkan anggap aja pendapat seseorang tentang apa yang nanya ya, tentang ini pemilu ya kan, pemilu, ada pemilihan daerah, pemilihan kepala daerah, terus ada 2 orang calon A dan B misalkan, ditanya dari sekian responden di eksperimen ya, eksperimen misalkan 500 orang tadi ditanya dulu pertama milih mana, milih A atau B, harus milih ya, jangan golput ya, harus milih A atau milih B. Misalkan sebagian milih A, sebagian milih B. Nah, kemudian setelah itu diuji eksperimennya, dikasih treatmentnya apa? Dikasih bacaannya berita tentang korupsi atau tentang apa ya kan, berita kampanye negatif ya, kampanye negatif atau kampanye black campaign atau apa segala macam. Terus habis baca itu diuji lagi pendapatnya. Pilihannya apa ini? Milih Pak A atau B? Yang kalau tadi milih A tetap milih A, berarti nggak usah dianggap ya kan. Tapi yang kalau tadi milih A terus milih B, berarti kan pendapatnya berubah nih. Ya. Kalau pendapat B terus milih A, ini pendapatnya berubah. Ini berarti ini bisa dianggap. Misalkan ya. Nggak harus seperti itu ya contohnya. Jadi macam-macam nih. Jadi ini kira-kira McNemar, apa sih bahasanya McNemar tadi? Ada komentar pertanyaan sampai sini? Simpel ya. Ini simpel. Ini karena kategorikal jadi lebih simpel dari yang tadi ya kan ya. Ada banyak sih metodenya ya. Di ini kalau mau misalkan ada data kita mau menguji seperti apa, tinggal di browsing. Ini ngujinya pakai uji apa ya? Itu banyak sekali metodenya yang diajarin di sini cuma McNemar ya. Padahal banyak sekali uji-uji yang lain. Tapi ini kita mengenalkan aja. Di buku ini dikenalkan hanya satu ya. Nanti ya kalau mau pakai misalkan teman-teman nanti kan ada tugas di kantor masing-masing ya. Tugas di kantor masing-masing dimintai pendapat tentang apa ya, based on riset dong ya kan. Berarti research based policy ya kan ya. Jadi kebijakannya diambil berdasarkan hasil riset, hasil data yang sebenarnya bukan karena senang atau nggak senang, tapi berdasarkan
hasil statistik data yang menunjukkan ini loh Pak datanya ya kan. Seperti itu. Jadi harapannya dengan belajar ini, ekonometrik ini teman-teman bisa mempraktekkan nanti kalau misalkan di kerjaan ada hal-hal yang seperti ini. Oke, ada komentar pertanyaan sampai sini, silakan. Belum ada? Aman ya? Aman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kerjakan latihannya ya. Ada 2 latihan. Sudah saya upload ya? Sudah di-upload ya. Jadi hari ini kita kerjakan ini 20 menit atau 30 menit ya. Nanti terus dibahas, kemudian ada kuis ya. Kuisnya esai juga ya, esai. Dikerjakan di Excel nanti. Jadi nggak ada review hari ini, adanya kuis. Kurang 2 pertemuan lagi ya. Minggu depan dan minggu depannya lagi. Ya nanti aja ini ya. Jadi nanti kita bahas setelah bahas ya. Sebelum kuis kita bahas sedikit. Oke, ada komentar pertanyaan sampai di sini? Ada 2 aja tuh latihannya. Yang Magnemar nggak ada ya kan ya. Di buku nggak ada soalnya, berarti nggak harus di ini ya. Oke, kalau nggak ada silakan kerjakan ininya. Ini hari ini kurang 1 ya. Siapa yang nggak hadir ya? Ada ini. Nggak ada laporan. Oke, ya udah kalau gitu silakan kerjakan nanti 20-30 menit lagi ya nanti ya. Habis itu nanti. Oke, silakan. Di latihan 13.1, menurut Benford's Law, berbagai kumpulan data yang berbeda mencakup angka dengan digit depan pertama yang mengikuti distribusi yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ketika bekerja untuk jaksa wilayah Brooklyn, penyelidik Robert Burton menganalisis digit pertama dari jumlah 784 cek yang dikeluarkan oleh 7 perusahaan yang dicurigai. Frekuensi yang ditemukan adalah 0, 15, 0, 76, 479, 183, 8, 23, dan 0. Dan angka-angka tersebut secara berurutan adalah jumlah cek dengan digit pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika frekuensi yang diamati secara substansial berbeda dari frekuensi yang diharapkan dengan Benford's Law, kemungkinan telah terjadi fraud. Nah, guna tingkat signifikansi 0,01 untuk menguji kesesuaian digit utama dengan cek Benford's Law, apakah terlihat bahwa cek tersebut adalah mengandung fraud. Oke, saya lanjut. Jadi, di sini leading digitnya itu 1 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan Benford's Law distribution of leading digitsnya itu untuk yang leading digit 1 30,1%, untuk yang 2 itu 17,6%, 3 12,51%, 4 9,7%, yang 5 7,9%, yang leading digit 6 6,7%, 7 itu 5,8%, 8 itu 5,1%, dan 9 itu 4,6%. Nah, kita masukin ke tabelnya ini aja. Jadi untuk leading digit 1, maka observed-nya tadi 0. Seperti di sini tadi udah berurutan ya, 0, 15, 0, 76. Kita masukin aja 0, 15, 0, 76, 479, 183, 8, 23, dan 0. Itu totalnya 784. Terus Benford's Law distribution-nya juga tadi udah
disebutkan di sini 30,1% sampai 4,6%. Nah, terus kita cari expected-nya. Untuk mencari expected-nya itu total dari observed-nya dikalikan dengan persentase dari Benford's Law-nya. Jadi di sini 700 untuk leading digit 1 berarti 784 dikalikan dengan 30,1%. Dapat 236. Terus untuk leading digit 2 itu 784 dikalikan dengan 17,6% dapat 138 sampai leading digit ke-9 itu 784 dikalikan 4,6% dapat 36. Nah, totalnya sama dengan total expected-nya itu sama dengan total observed-nya. Terus kita cari observed-nya dikurangi dengan expected-nya. Jadi ini 0 dikurangi 236 itu dapatnya negatif 236. Terus ini 15 dikurangi dengan 138 dapatnya negatif 123. Terus sampai ke bawah sama sampai leading digit yang ke-9 yaitu 0 dikurangin 36 dapat negatif 36. Terus observe dikurangin dengan expected-nya itu kita kuadratkan. Maka ini negatif 236 kuadrat dapatnya 55.688. Terus negatif 123 itu dikuadratkan dapatnya 15.125. Terus sampai ke bawah itu dapatnya di leading digit yang ke-9 itu 1.301. Nah, terus kita cari observed dikurangi expected kuadrat dibagikan dengan expected-nya itu didapat 235 untuk yang leading digit 1. Berarti kan 55688 ini dibagikan dengan expected-nya itu 236. Terus sama pengerjaannya sampai ke leading digit yang ke-9. Nah, berarti didapatkan C square-nya atau X kuadratnya itu sama dengan sum dari semua ini 3.650,251. Terus alfanya tadi dikatakan 0,01. Degree of freedom-nya itu 8 didapat dari total dari leading digit ini 9 dikurangi 1. Terus CV-nya itu didapat menggunakan rumus C square titik INV itu 1 dikurangi dengan alpha, probability-nya baru degree of freedom-nya itu 8 didapat 20,09024. Untuk mencari p-value-nya itu bisa menggunakan rumus C square distribution TTRT dengan X-nya itu C square-nya yaitu 3650,251, terus degree of freedom-nya itu 8, didapat 0,0000. Atau bisa juga dengan cara C square test, yaitu untuk actual range-nya itu bisa menggunakan observe, terus expected range-nya itu menggunakan expected. Dapatnya sama 0,0000. Nah, karena di sini A-nya itu alfanya itu lebih besar dari p-value, berarti kan 0,01 ini lebih besar dari p-value-nya yang 0,000, maka reject H0. Terus yang C-square-nya juga itu lebih besar dari CV-nya, yaitu 3650 ini lebih besar dari 20,09. Maka kesimpulannya, tidak terdapat bukti untuk mendukung klaim yang menyatakan frekuensi digit pertama dari cek itu sesuai dengan distribusi frekuensi digit pertama menurut Benford Law. Sekian, Pak. Ya, oke. Sehingga apa nih simpulannya? Kan pertanyaannya ada fraud atau enggak?
Iya, terjadi fraud, Pak. Disimpulkan juga angka frekuensi yang ditemukan itu nggak sesuai sama band fraud law, sehingga diduga terjadi fraud. Oke. Ya, oke. Ya, karena probability-nya p-value-nya lebih kecil dari 0,01 ya, dan CV chi-square besar dari CV, maka Hanolnya di reject. Hanol kan tadi sesuai dengan Benford law itu ya. Karena nggak sesuai berarti diduga ada fraud. Oke, ya ada komentar yang lain, pertanyaan silakan. Simple ya sebenarnya ya, cara prosedurnya aja agak rumit, tapi ini harus ingat itu H0-nya apa, H1-nya apa, terus simpulannya apa ya. Oke, ada komentar yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aplaus buat Farhan ya. Oke, makasih Farhan. Izin stop share, Pak. Oke, makasih. Berikutnya silakan. Yuk, Tasya silakan. Izin mencoba, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Lagi proses. Sudah terlihat, Pak? Masih hitam itu di saya. Yang lain gimana ya? Masih loading, Pak. Saya juga, Pak. Loading ya? Masih ya? Banyak ini, perjalanannya jauh nih. Dari mana nih? Nah, udah kelihatan, silakan. Yuk. Baik, Pak. Untuk latihan 13.2, data tim pemenang dikumpulkan untuk tim dalam cabang olahraga yang berbeda dengan hasil yang diberikan dalam tabel terlampir. Berikut tabelnya. Kemudian gunakan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji klaim bahwa kemenangan dalam pertandingan kandang atau tandang tidak bergantung pada cabang olahraga. Di sini diketahui untuk tabel observasinya kita peroleh dari soal, maka di sini kita hitung totalnya masing-masing. Untuk total per row dan kolomnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari total expected frekuensinya dengan cara mengalihkan row total dengan kolom total dibagikan dengan grand total. Nah, di sini contohnya untuk home team wins, ini kita cari dengan cara mengalihkan 198 dikali 297, kemudian dibagi dengan 500. Maka hasilnya 117,61. Nah, perhitungan ini kita hitung semua, sampai semuanya, sehingga kita bisa memperoleh bahwa total expected frekuensinya sama dengan total data observasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari chi-square, yaitu rumusnya dengan menjumlahkan data observasi dikurangi dengan expected frekuensi dipangkatkan 2, dibagi dengan expected frekuensinya. Nah, contohnya di sini untuk home team wins, yaitu dengan cara mengurangi 127 dikurangi dengan 117,61 dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 117,61. Maka akan kita peroleh hasil sebesar 0,75. Nah, perhitungan ini dilakukan untuk semuanya, sehingga nantinya kita akan memperoleh total hasilnya, yaitu 8,34. Nah, di sini adalah uji klaim yang akan diuji. Untuk original klaimnya adalah H0, kemenangan dalam pertandingan kandang atau tandang tidak tergantung pada cabang olahraga. Dan H1-nya adalah kemenangan dalam pertandingan kandang tergantung pada cabang olahraga. Nah, selanjutnya di sini ada alfa 0,05, kita peroleh informasi dari soal. Kemudian untuk degree of freedom-nya itu adalah K-1, yaitu 4-1 sama dengan 3. Kemudian untuk critical value-nya itu kita menghitung dengan rumus. Itu chi-square TTENV, TTRT dengan alpha dan degree of freedom-nya, maka kita akan peroleh hasil sebesar 7,8147. P-value-nya juga kita menggunakan rumus Excel, sehingga akan peroleh hasil 0,0395. Nah, dari perhitungan ini, maka kita akan dapat kesimpulan bahwa critical value-nya itu lebih besar, kurang dari chi-square, maka reject HO. Dan untuk p-value-nya sendiri juga kurang dari alpha, maka kita akan mereject HO.
Dan kesimpulannya bahwa di sini terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa kemenangan dalam pertandingan kandang atau tandang tidak bergantung pada cabang olahraga. Gitu, Pak. Belum mengganti. Jadi ya H0-nya di reject atau diterima? Di reject, Pak. Ya, kalau di reject berarti terdapat cukup bukti untuk menolak klaim, Pak, bahwa kemenangan dalam pertandingan kandang atau tandang tidak bergantung pada cabang olahraga. Oke, berarti oh, iya. Berarti tergantung atau enggak? Menolak tapi tidak itu. Jadi kalau dua kali negasi itu akhirnya agak ini bingung ya. Jadi apa namanya? Jadi kemenangan dalam pertandingan kandang itu tergantung pada cabang olahraganya, Pak. Nah, oke gitu ya. Jadi cabang olahraga tertentu itu kandang lebih cabang olahraga lain enggak gitu ya. Jadi gitu. Jadi jangan lupa apa namanya? Jawabannya di dalam apa dinyatakan dalam bentuk yang ini ya. Dalam bentuk jangan double negatif ya. Double negatif kadang susah. Sama aja sih sebenarnya benar juga. Jadi tapi untuk kita menafsirkannya jadi agak susah. Oke, ada komentar yang lain? Silakan, pertanyaan. Nggak ada, aman ya? Berarti simpel banget ya hari ini ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada komentar, applause buat Tasya ya. Oke, makasih. Baik, Pak. Izin stop share, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini untuk uji apa namanya? Tadi ada 3 ya, goodness of it, terus uji independensi, terus uji homogeneity ya kan ya. Independensi sama homogeneity itu sama ya sebenarnya ya. Terus yang berikutnya adalah uji McNemar. McNemar-nya belum ada latihan ya, gampang tuh. Ya kan simpel aja ya, tinggal dicari yang diskordan terus ini. Oke, jadi minggu depan kita ada satu topik terakhir ya tentang ANOVA. Tabel ANOVA ini yang gampang-gampang, ya sebenarnya nggak terlalu susah ya kan ya. Tinggal ini aja ngitung pakai apa? Ada fasilitas di Excel ya. Jadi tinggal dipakai Excel-nya, tinggal penafsirannya aja. Dan sambil teman-teman ini review lagi ya, review materi dari mulai UTS kali ya, dari setelah UTS ya, dari setelah UTS di review, ada 2 pertemuan lagi, ada kesempatan untuk mau ini konfirmasi atau nanya atau apa ya, karena kalau nunggu yang minggu terakhir nanti takutnya nggak keburu ya. Jadi minggu depan kita Mas ANOVA sama review, minggu terakhir kita latihan kuis lagi kali ya, kuis sama review juga ya. Jadi harapannya teman-teman udah siap semuanya nih, mau template-nya di Excel atau segala macam udah disiapin dari sekarang ya. Minggu depan tinggal konfirmasi ya kan. Jadi enak nanti ujian tinggal jalan aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi silakan. Oke, kalau nggak ada silakan kerjakan ini ya kuisnya ya. Waktunya sampai jam 1 ya. Nggak boleh lebih, kalau lebih nilainya dipotong. Ya, ingat ini aja nomor ganjil dan nomor genap ya. Yang ganjil ngerjain nomor ganjil, yang genap ngerjain nomor genap. Ada untuk yang nomor ganjil, ada untuk yang nomor genap ya. Yang nomornya sih 1, 2 ya. Ada soal untuk yang nomor rason ganjil, ada soal untuk nomor rason genap ya. Jadi silakan dikerjakan jam 1 waktunya ya, jangan terlambat ya kan ya. Ya, soalnya sedikit cuma 2 aja, simple ya kan ya. Jadi apa namanya untuk ngetes saja apakah teman-teman udah bisa menguasai atau enggak. Nanti kalau masih ada masalah minggu depan kita bahas ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, ada pertanyaan, komentar silakan usul. Enggak ada. Kalau nggak ada usul kita tutup ya Zoom-nya ya. Silakan kerjakan kuisnya. Nggak ada review ya. Tugasnya nanti besok ya. Mudah-mudahan besok udah ini untuk minggu depan biar belajar. Oke, makasih semuanya. Ini ya, mudah-mudahan manfaat ya, dipahami semuanya ya, barokah buat kita semuanya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya ya, kurang jelas atau ada yang tersinggung barangkali tadi. Oke, makasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.